Cek cek satu dua cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku dan sahabat-sahabatku, kali ini aku akan membahas alur cerita film garapan sutradara Jaihan Angga yang berjudul Mekah Ain Kami. Film ini menceritakan seorang pemuda kampung yang ingin meminang seorang perawan desa, namun terhalang oleh orang tua yang tidak merestuinya karena wanitanya sudah dijodohkan dengan anak seorang rentenir kaya raya sebagai agunan bayar utang. Tapi pemuda ini tak patah arang. Dia berusaha mengajukan syarat untuk mendapatkan wanitanya dengan janji bisa naik haji tahun itu. Tapi sayang, dia kena jerat tipu travel haji abal-abal. Nah, ceritanya pasti seru deh. Untuk itu, supaya dapat segera menyimak ceritanya dengan tidak banyak bacot lagi, ayo kita simak alur cerita film ini dimulai dengan cap cepret. Cantik sekali. Filmnya dibuka dengan kedatangan Haji Soleh yang baru tiba habis menunaikan ibadah haji dari Saudi Arabia. Penjemputan diiringi dengan alunan musik rebana dari grup ibu-ibu kece kampung sebelah. Pak Soleh ini dijemput menggunakan mobil pick-up Mitsubishi Lansiran tahun jadul dengan sopir seorang pemuda kampung bernama Edi. Nah, di pinggir si Edi bertengger wanita cantik vokalis grup rebana yang kebetulan jadi incarannya. Gadis ini anak semata wayangnya Pak Haji Soleh. Selain ibu-ibu kece artis rebana, ikut menjemput juga bapak-bapak aparat keamanan kampung alias Hansip menggunakan motor 2 tak kebanggaannya. Sesampainya di gerbang desa, warga lain sudah berjubel menjemput kedatangan Pak Haji Soleh dengan wajah-wajah yang kelihatan antusias dan riang gembira. Selain warga masyarakat kampung, ada juga seorang Facebooker, kita sebut aja si Kucrut, yang ikut menyambut kedatangan Pak Haji Soleh sambil menenteng gadgetnya melakukan siaran langsung. Ada Pak Haji Soleh baru datang dari tanah suci nih guys, lagi aduk oleh-oleh. Ketika sedang asik nyetir dan mendengarkan nyanyian pacarnya di dalam mobil, tiba-tiba si Edi mendapatkan WA dari temannya, ngasih tahu bahwa kanvas rem mobil pickup yang ditumpanginya tidak dipasang. Namun dia berusaha tenang supaya kelihatan tidak panik oleh gebetannya. Tapi apa hendak dikata, mobil tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa berhenti di depan orang-orang yang sudah siap menyambut kedatangan Pak Soleh. Sehingga mobil terus gaspol, menyeruduk apa saja yang dilaluinya sampai tidak ketahuan berhentinya di mana. Kita tinggalkan dulu nasib pickup dan para penumpang yang diperkirakan pada bonyok. Kita ceritakan hal lain pada hari berikutnya. Oh, ternyata si Edi berhasil selamat dari tragedi kecelakaan tersebut tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dia kelihatan sedang mengendarai motor 2 tak kesayangannya. Di tengah jalan dia menemukan serombongan orang yang sedang berkerumun dekat mobil tua yang mogok. Rupanya rombongan tersebut akan mengantar pengantin ke rumah mempelai wanita. Nah, dengan percaya diri tinggi, si Edi menawarkan jasa untuk memperbaiki kerusakan mobil doyok tersebut. Dia meyakinkan pemilik mobil bahwa dia seorang montir profesional yang syarat pengalaman. Akhirnya pemilik mobil itu bersedia mobilnya diperbaiki si Edi. Singkat cerita, mobil pun beres diperbaiki dan si Edi pun melanjutkan perjalanannya. Namun selang beberapa detik kemudian, bluk, mobil itu meledak dan menghanguskan para penumpangnya. Weleh, rupanya diperkirakan si Edi salah memasangkan komponen kelistrikan dalam mobil itu, sehingga menimbulkan konsleting. Kita beralih ke keluarga Pak Soleh. Dia adalah pengusaha telur asin yang cukup berhasil di desanya. Dia mempunyai seorang anak sematawayang yang bernama Eni. Pada hari itu mereka sedang bercengkrama di ruang tengah rumahnya. Rupanya Eni sudah tidak mempunyai ibu lagi. Jadi mereka hidup berdua saja. Tapi kelihatannya chemistry ayah dan anak ini masih terjalin harmonis. Dan Pak Soleh kelihatannya sangat mencintai anaknya.
Kemudian di lain pihak, si Edi yang sudah disinggung di awal cerita ternyata dia seorang kepala montir, sekaligus berstatus pemilik di bengkel warisan almarhum ayahnya. Si Edi susah payah mengelola bengkelnya walaupun kurang begitu laku. Banyak pelanggannya yang mengatakan kurang puas karena kendaraan yang diperbaiki malah trouble setelah ditangani Edi. Si Edi ini hidup berdua dengan ibunya yang bernama Ibu Ramah. Dia jago main krambol. Di sela-sela waktu senggang mereka main krambol bersama dan Edi sering dikalahkan oleh ibunya itu. 20 kali sentilanmu meleset. Baik pemirsa, si Eni itu sering datang ke rumah si Edi dengan alasan ke bapaknya mengantar telur pesanan Bu Rama. Padahal itu sih alasan saja. Sebenarnya kepengen ketemu bebenenya, bener kan? Bener pasti. Walaupun sebenarnya sih si Eni itu sudah dijodohkan ayahnya dengan putra seorang rentenir bernama Pitoyo yang mengancam Pak Soleh bila tidak mau menjodohkan anaknya maka aset usaha telur Pak Soleh akan disita untuk bayar hutang. Nah ini nih contoh seekor buaya darat merangkap sebagai lintah darat. Iya kan, setuju pemirsa? Perjodohan ini kan harus berhasil toh. Ya toh? Pasti. Ini bukan ancaman loh. Tapi kok saya merasa terancam ya? Sebentar. Mau punya telur sendiri kok masih ngambil telur punya orang toh? Tapi si Eni tetap kekeh tidak mau dijodohkan oleh ayahnya. Mau menggadaikan masa depan ini dengan Mas Pitoyo? Loh? Pokoknya tidak. Ih, ngeyel ini. Ya kamu harus legowo. Menerima keputusan Bapak. Setelah 3 uang dengan si Edi juga bersikeras pengen meminang anak Pak Soleh itu. Sama sih kayak anak muda sekarang, kalau sudah cinta, segala cara pasti akan ditempuh demi mendapatkan cinta si dia. Gunung kan kudaki, lautan kuseberangi, itu kira-kira cuplikan syairnya. Tanpa malu-malu, si Edi melabrak ke rumah Pak Soleh yang sedang didatangi si Pitoyo, mengajukan janji untuk meminang si Eni dengan persyaratan bisa naik haji pada tahun itu. Padahal naik haji kan tidak semudah itu, tidak bisa sekedar sekarang daftar lalu dengan begitu saja bisa berangkat. Harus menunggu antrian 5 tahun sampai 10 tahun berikutnya. Saya akan berhaji tahun ini. Haji itu tidak semudah kalau kita mampu bisa pergi tahun depan loh. Bos Mas Pitoyo ini punya akses ke ring 1 loh. Baitullah itu kan rumah Allah, Pak. Ya udah. Kita lihat saja. Tetapi karena si Edi kadung nekat, tidak banyak berpikir panjang, main gabret aja. Dan Pak Soleh pun setuju. Walaupun si Pitoyo dan kacungnya kelihatan tidak setuju, bahkan sampai nangis-nangis gitu. Tapi Pak Soleh berusaha meyakinkan ke Pitoyo bahwa si Edi tidak akan mampu memenuhi janjinya itu. Semuanya beres. Duh, malah nangis. Cup, ayang-ayang. Sungguh besar keinginan si Edi untuk mendapatkan si Eni. Dia rela menjual bengkel dan mobil antik kesayangannya demi memenuhi janji naik hajinya itu. Singkat cerita, si Edi berhasil menjual bengkelnya dan tak berlama-lama dia langsung pergi ke bank untuk pengurusan pendaftaran pemberangkatan ibadah haji. Namun sesuai perkiraan, antrian pemberangkatan calon jemaah haji mencapai kurun waktu 10 tahun. Alhasil, si Edi akan gagal untuk berangkat haji tahun itu. Cuma 10 tahun. Tapi si Edi tak kehabisan akal. Dia berusaha muter otak untuk mencari jalan lain. Nah, pucuk dicinta ulang tiba. Ketika dia keluar dari bank, dia bertemu dengan seorang calo yang menawarkan pemberangkatan jemaah haji melalui jalur travel. Singkat cerita, si Edi setuju dan langsung diperkenalkan dengan pemilik travel. Kita sebut aja Wan Abud, yang kelihatannya asli orang Arab. Dia setuju membayar sejumlah uang untuk pembiayaan ibadah haji sampai kelar pulang lagi ke tanah air. Walaupun dirasa agak sedikit mahal sih, tapi si Edi tak peduli. Dan setelah deal-dealan, si Edi pun siap untuk diberangkatkan. Manasik hajinya langsung diajarkan keluarga kerajaan Saudi Arabia. Dengan bangga, si Edi menunjukkan paspor pemberangkatan travel haji kepada calon mertuanya.
Dan selang beberapa waktu, si Edi pun siap berangkat menunaikan ibadah haji dengan seremonial pelepasan oleh warga kampung. Sontoloyo, enggak kan? Singkat cerita, si Edi sampai di Jakarta di sebuah hotel bintang 5. Di situ terlihat sudah banyak para jemaah haji yang baru sampai dari daerahnya masing-masing sedang menunggu penempatan di kamarnya. Edi pun diarahkan oleh Rumboy untuk menuju ke kamar yang sudah disiapkan. Yang ternyata di sana sudah ada satu orang lain. Kita sebut aja si Fajrul, yang pada awalnya dikira Saiton, penghuni kamar hotel itu. Karena mungkin wajahnya mirip Saiton ya. Di samping Mas Edi ini bukan setan loh Mas. Itu teman sekamar Mas Edi. Oh, pikir saya setan, Kak? Setan tuh tidak ada yang bau bengkoang kayak saya. Ternyata si Fajrul ini calon jemaah haji dari Pakpak, Papua. Sama-sama nasabah agen travel tersebut. Si Fajrul ini orangnya asik dan cair. Kelihatannya si Edi pun langsung akrab. Rumah sakit jauh. Si Fajrul banyak bercerita tentang perjalanan hidupnya, termasuk bisa sampai punya uang untuk dapat menunaikan ibadah haji. Neneknya akan mewariskan peternakan kambing dengan syarat si Fajrul harus menunaikan ibadah haji terlebih dulu. Padahal dia tidak berminat mengurus peternakan kambing, karena katanya bau. Padahal ya, kalau pengen harum beternak gadis aja yang pakai parfum. Selain harum, seger juga kan? Sebenarnya dia berminat jadi fotografer. Mereka saling bertukar cerita, termasuk Edi menceritakan perjalanan kenapa sampai mau menunaikan ibadah haji. Tapi ternyata Eni itu mau dijodohkan sama Pitoyo. Akhirnya saya bisa merayu bapaknya dengan cara berangkat haji tahun ini. Mau nikah saja ribetnya minta ampun. Keesokan harinya mereka sudah rapi memakai seragam calon jemaah haji, lengkap dengan tentengan tas. Memasang wajah sumringah, mereka siap-siap di lobi hotel menunggu penjemputan ke bandara untuk pemberangkatan menuju Saudi Arabia. Setelah beberapa saat menunggu tak kunjung ada penjemputan, mereka inisiatif menanyakan kepada resepsionis hotel tentang para jemaah haji yang kemarin pada berkumpul di tempat itu. Resepsionis yang ternyata pemilik hotel itu menceritakan bahwa para jemaah haji yang ditemui Edi kemarin adalah para figuran film yang sedang syuting sehari. Nah, dari situ si Edi langsung neng, kepalanya pusing. Dia membayangkan si calo dan pemilik travel fiktif tersebut dan langsung yakin bahwa dia dan Fajrul sudah tertipu. Yang ternyata si Amri sang calo penipu palsu itu ternyata juga datang ke Fajrul. Malahan mereka sempat foto bersama. Kita ditipu, Jrul. Rasanya pengen tak remek-remek muka si Amri, Jrul. Fotonya. Amri yang mana? Pasti habis ketipu travel menggah kaji kan? Ternyata di tempat tersebut sudah banyak mantan orang yang tertipu. Bahkan ada yang sudah buka usaha sendiri dan tidak mau kembali ke daerah tempat tinggalnya semula karena merasa malu. Contohnya, si ibu warung dan Bapak Haji Rojak yang tertipu travel haji 10 tahun lalu. Tapi dia tidak menyerah. Dia membuka usaha oleh-oleh haji. Dan alhamdulillah berhasil. Sehingga ia dapat pergi haji beneran. Tapi sekarang gue udah jadi haji beneran. Gak kayak dia nih. Dia gak balik-balik. Kalau saran gue nih, mendingan lu balik deh. Apa? Ini aja deh, ini aja. Gua kasih tempat tinggal di rumah gua. Tapi ada syaratnya. Lu bantu-bantu gua. Pak Haji Rojak merasa iba dengan nasib dua anak muda ini. Dan dia bersedia menampung mereka untuk sementara dengan syarat harus bantu-bantu berjualan di tokonya. Si Edi dan si Fajrul pun setuju. Apalagi si Fajrul merasa sangat semangat ketika dia diberitahu Pak Haji Rojak bahwa dia punya anak gadis yang masih lajang, anak sematawayangnya bernama Tuti. Babe dari mana aja sih, Be? Bukannya bantuin Tuti orang Tuti lagi banyak kerjaan? Dari sini nih, Be, Tuti tuh bisa dapat duit. Saya tuh fans-fansnya Nona. Pokoknya saya tuh Tuti tuh lover chapter bapak. Aduh, Nona. Singkat cerita, mereka betah tinggal di situ, ikut makan, mandi, cuci, kakus di rumahnya Pak Haji Rojak. Sambil si Edi bantu-bantu jualan di tokonya.
Sedangkan si Fajrul memilih melamar pekerjaan fotografer di toko sebelah, sesuai dengan hobinya yang kebetulan pemilik toko itu korban penipuan travel haji juga. Pokoknya di sini mah ceritanya serba kebetulan ya, jangan aneh. Waalaikumsalam. Mau foto juga ya? Tidak apa-apa. Habis kena tipu haji. Iku bapak tahu. Sakit. Memang sakit sekali. Kabar Mas Edimu piye? Nopik hoax. Oke, kita lanjut. Masalah pertama datang. Rupanya si Eni dari kampung Cempluk, Jawa Tengah mengontek di sosmed, minta foto terakhir aktivitas si Edi di Mekah, Saudi Arabia. Untung si Fajrul bisa membantu ngedit foto-foto, sehingga keadaan si Edi saat itu mirip sedang proses melaksanakan ibadah haji di depan Ka'bah, yang membuat si Eni, Bu Ramah, dan Pak Soleh percaya. Jadi untuk sementara aman, gak ketahuan. Teman ibu. Sudah lapar? Lapar. Ayo. Tuh, kirim. Bu, Beto waktu ibu di sana apa direnovasi? ini Pak. Alhamdulillah. Kebersamaan mereka di rumah Pak Haji Rojak semakin akrab. Si Edi bebas bercengkrama dengan Haji Rojak sambil main krambol. Si Fajrul pun semakin berani mendekati dan nyandain si Tuti. Lo gak lihat apa gue lagi bikin makeup tutorial? Lo mau macem-macem ya? Orang Tuti lagi asik-asik ngevlog digangguin sama Fajrul. Lihat muka Tuti, Be. Namun apes bagi si Edi, suatu ketika saat Tuti ngevlog meromosiin barang-barang oleh-oleh Haji Babenya, tak sengaja si Edi ikut masuk video. Dan kebetulan si Eni sedang online melihat beranda Instagramnya. Alhasil ketahuan deh keberadaan si Edi yang sebenarnya. Dia bukan di Saudi Arabia, tapi di pasar Tanah Abang. Aduh, Mas lama banget sih. Buruan. Oh, sebentar. Coba saya liatin dulu ya. Dan beberapa hari berikutnya dengan menyamar sebagai seorang pelanggan, si Eni datang ke Jakarta, memergoki si Edi yang sedang berjualan. Tanpa ampun lagi, saking kecewa si Edi dicecar dengan omongan, tonjokan, serta tendangan. Kejadian ini direkam si Kucrut alias Bagio dalam live streamingnya. Hai guys. Lihat guys di belakang guys. Drama guys. Mau masuk? Ayo masuk, Be. Ayo. Mendapati kenyataan seperti itu, si Edi dan si Eni merasa depresi. Sepulang ke kampung dengan memikul kekecewaan, si Eni banyak melamun dan sering menyendiri. Sedangkan si Edi tak kalah parah. Dia pun sangat terpukul, sampai-sampai ketahuan oleh si Fajrul dan Pak Haji Rojak mau gantung diri. Sama kayak lu tuh pernah. Bukannya nggak pernah. Tapi karena keluarga Pak Rojak dan si Fajrul menguatkannya serta mendengar kabar keadaan ibunya di kampung yang sakit, akhirnya dia lebih tenang dan mau pulang kampung. Walaupun ini merupakan hal terberat baginya. Lu pulang aja, Ed. Temuin Nyak lo. Lo yang kuat ya. Saya pamit ya, Pak. Lu banyak sabar ya. Pasti, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Setelah pamit ke Pak Rojak, Tuti, dan Fajrul, si Edi kembali lagi pulang ke kampung halamannya. Singkat cerita, si Edi sampai di kampungnya. Rupanya kabar bahwa dia tidak jadi pergi ke Mekah sudah sampai juga ke warga kampung. Bahkan anak-anak kecil pun mengetahui. Mereka menjuluki si Edi dengan Haji Hoa. Sungguh berat beban yang ditanggung si Edi sebagai calon haji yang kena tipu dan dapat cap buruk dari masyarakat. Loh, Pak. Ya Allah, Pak. Pak. Selang beberapa menit kemudian, si Edi sampai di rumah. Dia mendapati ibunya berbaring lemah di tempat tidur dan sedang diterapi totok saraf oleh temannya. Bu Rama ini sudah lama sakit, walaupun sudah dibawa ke dokter tapi tak kunjung sembuh juga. Sakit GR-GRKM? Alah, ke dokter habis berapa, God? Si Edi menyesali kegagalan berangkat haji di depan ibunya.
Dia mengatakan sangat terpukul, bahkan dia ceritakan awalnya sampai mau bunuh diri. Namun untung ada teman seperjuangan di Jakarta yang menguatkannya dan langsung diperkenalkan saat itu juga lewat HP. Saya Fajrul, temannya Edi waktu ketipu agen travel haji. Di sini nih kami masih sayang dan peduli dengan kau. Kita beralih ke scene berikutnya. Di rumah Pak Haji Roja kelihatannya sedang ada lamaran nih. Wah, benar aja, Pitoyo memboyong keluarganya untuk meminang dan segera merencanakan melangsungkan pernikahan. Kelihatan setelah beres lamaran, keluarga Pitoyo dan keluarga Haji Rojak sedang berembuk merundingkan acara pernikahan nanti. Rupanya hati Eni luluh juga mau dipinang Pitoyo. Setelah mendapati kenyataan, si Edi tak bisa membuktikan janjinya untuk bisa naik haji. Tetapi dari raut mukanya kelihatan si Eni tak bahagia dan terpaksa menerima lamaran Pitoyo. Tampak jelas di sesi pemilihan baju pengantin dia tak bersemangat dan badannya kelihatan kurus karena jarang makan. Mbok disuruh makan yang banyak, Pak. Ini tuh... Kita balik lagi ceritakan si Edi nih. Di scene ini ceritanya sedikit horor. Setelah pulang dari rumah si Eni untuk meyakinkan bahwa dia masih mencintainya, si Edi mendapati keadaan rumah dalam keadaan gelap gulita. Lalu dia memanggil-manggil ibunya, tapi malahan dia mendengar ada suara wanita ketawa menyeramkan. Lalu Edi terus mencari-cari ibunya, ditakutkan ibunya diculik kelong wewe. Sejurus kemudian Edi mendapati ibunya sedang duduk termenung sendiri di tempat gelap. Rupanya ibunya sudah sembuh dan sedang melamun mengingat lagi dan kangen katanya pada sosok almarhum ayahnya. Dia bilang belum bisa memenuhi janjinya untuk menjadikan Edi seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Mendengar ucapan ibunya itu, Edi nangis meraung-raung karena merasa sangat bersalah telah mengecewakan ibunya. Jangan mati dulu, Bu. Jangan. Bu. Bu Rama mendapatkan surat dari Bagio bahwa Eni mau bertemu dengan Edi di suatu tempat. Dan tak pakai waktu lama lagi, segera Edi menemui Eni di menara mercusuar di pinggir desa. Rupanya Eni masih penasaran dan ingin menyalahkan kejadian pura-puranya Edi waktu mengedit foto-foto di Mekah. Selain pengen ketemu, Eni minta dan mengajak Edi untuk kawin lari. Pada awalnya si Edi tak setuju, tapi karena terus didesak dan diancam mau bunuh diri, akhirnya si Edi setuju dan mereka merencanakan kawin lari pada pukul 9 pagi. Tapi sepulangnya ke rumah, si Edi malah bingung. Dia tidak mau membuat masalah lagi. Hal itu dia curhatkan kepada Fajrul. Jul, aku lagi bingung, Jul. Kalau aku nolak, dia bilang dia mending mati aja, Jul. Jul, halo, Jul. Nah, keesokan harinya pagi-pagi buta si Edi dibangunkan ibunya. Dia diberitahu bahwa di luar akeh wong alias sebanyak orang. Dilihatnya benar saja sudah banyak orang yang demo. Dipimpin Pak Haji Soleh yang mencurigakan itu. Mereka menuduh si Edi membawa lari anaknya Pak Soleh. Tentu saja si Edi tak mau mengaku karena dia benar-benar tidak membawa lari si Eni itu. Tapi orang-orang tidak mau percaya. Malah Pak Haji Soleh ngata-ngatain si Edi orang yang selalu mengacaukan kehidupannya dan kehidupan masyarakat sekitar. Mulai dari bengkel yang tak pernah benar, pergi haji yang tak pernah nyata, dan sekarang dituduh membawa lari anak perawannya orang. Dia lari dari tanggung jawab sama komitmennya. Ayo. Saya minta maaf kepada bapak-bapak ibu sekalian. Memang saya ini sedang sial karena saya ketipu sama agen travel haji. Ini buktinya nih. Bahaya nih, guys. Ayo bagi. Untung saja ketika suasana sedang memanas, dari belakang kerumunan muncul si Fajrul membawa foto-foto bukti kejadian penipuan travel haji pada waktu di Jakarta. Dan datang juga Pak Somad, tukang foto di Jakarta yang dulu jadi tempat penampungan Pak Haji Soleh alias Burhanuddin Soleh waktu telantar karena tertipu travel haji tahun lalu. Membeberkan kejadian sebenarnya menimpa Haji Soleh mirip dengan kejadian yang menimpa si Edi.
Sontak orang-orang marah pada Haji Soleh yang selama ini sudah menipu mereka dengan statusnya. Dan mereka kelihatannya mau menghakiminya. Tetapi si Edi sigap mencegah orang-orang untuk melakukan main hakim sendiri. Karena pada dasarnya mereka yang tertipu haji bukan kriminal. Mereka merupakan korban dan mungkin bisa menimpa siapa saja. Dan bisa aja, apa yang terjadi sama kami sekarang ini, terjadi sama kalian semua juga. Ketika orang-orang sedang berdebat, tiba-tiba kelihatan Pak Soleh seperti kesurupan. Dan dia mendengar suara Eni memanggil-manggil Edi. Lalu Pak Soleh menunjuk-nunjuk tak jelas. Kemudian lama-kelamaan seperti dibawa oleh telunjuknya sendiri mengikuti suara Eni tersebut. Edi serta orang-orang pun berhamburan mengikuti Pak Soleh ke jalan, ke pemakaman, lalu berhenti di sisi jurang. Walah, ternyata benar. Di seberang bukit dari kejauhan terlihat Eni sedang berdiri di bibir jurang, seperti mau menjatuhkan diri. Alhasil, secara spontan Edi ngegorowok dalam kurung berteriak. Jangan lompat, Em! Siapa juga yang mau lompat? Lagian kamu juga aneh. Orang kemarin janjiannya jam 9 kok malah ngilang duluan. Itu terus ada bapak. Itu artinya kita gagal kawin lari, Mas. Eni, bunuh diri itu dosa, nak. Nah, di suasana yang mencurigakan itu terjadilah negosiasi bapak dan anak. Antara mau menerima Edi sebagai menantu karena cinta dan hidup bahagia, menerima Pitoyo untuk pabrik telur dan melunasi hutang dengan konsekuensi melihat anak seperti mayat hidup, atau menerima kenyataan anak sematawayang terkapar mati di bawah jurang. Pilihannya rumit sih. Bapak tidak punya siapa-siapa lagi selain Eni. Apa yang kamu punya? Ibu saya. Saya nikahkan Eni Arum dengan mas kawin cincin emas dibayar tunai. Cihu, akhirnya keluar juga restu Pak Soleh mengizinkan Edi menikahi Eni. Disaksikan banyak orang di tepi jurang. Akad nikah kedua mempelai dilaksanakan dengan mas kawin sebuah cincin emas 24 karat. Pak Haji Soleh. Walaupun terlihat di ujung jalan, Pitoyo dan keluarga sangat kecewa dengan keputusan Pak Soleh itu, yang 180 derajat telah membatalkan pernikahan kedua anaknya. Sudah bikin kecewa hati saya. Oh my God. Nah, sahabat-sahabatku para penggemar channel ini, itulah sekelumit alur cerita film Mekah I'm Coming. Semoga dapat membuat sahabat-sahabatku yang ada di planet Bumi, Merkurius, Venus, Mars, Saturnus, Uranus, Pluto, dan lain sebagainya dapat terhibur. Sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lain. Yudadayu, bye-bye.